Heho Pop Gengs. Selamat datang bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia, bulannya para Leo. Bulan di mana Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand mendirikan ASEAN. Dan di awal bulan ini aku masih setia mengumpulkan kabar-kabar trending di minggu pertama. Check it out! Pertama dan seperti biasa, kita akan melihat video yang sedang viral di beranda media sosialmu. Eits, bukan video Ardhito Pramono ya. Itu biarkan jadi urusannya. Nih, ada video yang memperlihatkan akad nikah anak Pak Anies Baswedan. Dalam video terlihat Pak Anies menjabat tangan menantunya dan terdengar beliau mengucapkan akad dengan menggunakan bahasa Arab. Mutiara Anissa Baswedan bil mahar miliun rupiah halal. Qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahar madhkur. Pernikahan anak beliau berlangsung pada tanggal 29 Juli 2022 kemarin. Mutiara Baswedan dipersunting Ali Saleh Al-Huraibi, lelaki berdarah Arab kelahiran 1997, lulusan kedokteran UI. Ternyata mereka bertemu pertama kali di kantin kampus dan dikatakan Ali ini wajahnya mirip dengan Pak Anies. Wah, jodoh nih. Nah, di video viral yang satu ini sebenarnya mengandung banyak hal sensitif. Bernama Egi Hao, ia berkata bahwa ia dulu sering memakai narkoboy tapi tidak pernah ditangkap. Menurutnya itu karena ia miskin dan polisi malas ngurus yang tidak berduit. Karena gua miskin, polisi malas ngurus gak ada duitnya. Video ini pun makin serem saja tatkala masuk ke bagian di mana ia memberikan hadiah kepada bapak-bapak polisi yang menontonnya. Sebuah kertas yang katanya adalah daftar nama kawan-kawannya yang masih menggunakan narkoboy. Waduh. Daftar teman-teman saya yang masih pakai Jatuhnya jadi cepu nih. Menariknya, polisi menikmati semua materi dengan tertawa lepas. Saya harus ngomong apa kalau gini ya? Kalau yang satu ini viral di dunia TikTok nih Pop Gengs, di mana ada unggahan memperlihatkan acara pernikahan, ada pengantin pria dan perempuan, di samping pria ada seorang lagi yang menggendong bayi. Dari penelusuran diketahui, perempuan itu adalah istri pertama yang mendampingi suami menikah lagi. Ditulis di dalam video mengatakan betapa kuat hati si perempuan itu. Dan ya, sekuat itu pasti. Yang penting bahagia semuanya deh. Saya juga gak mau ngomentarin lah. Karena ada video viral memperlihatkan beberapa pria mengucapkan terima kasih kepada Kominfo. Kominfo. Ya, Kominfo. Terima kasih. Terima kasih. Kami bisa. Kami bisa. Main game lagi. Main game lagi. Maju terus. Maju terus. Dari gamers. Dari gamers. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Hurra! Melansir FIFA, memang ada jasa seperti ini. 9 pria kekar dari Afrika ini menerima jasa ucapan dalam bentuk video. Kabarnya untuk satu video dibayar 5 juta rupiah. Nah, siapa ya yang sekiranya membayar mereka? Kominfo sendiri atau warga yang ingin menghindar? Karena diketahui beberapa pekan terakhir, Kominfo melakukan pemblokiran beberapa aplikasi, seperti Steam yang biasa digunakan untuk bermain game. Mari kita berpindah melihat apa yang sedang trending di dunia sosial politik. Lebih tepatnya kita melihat perkembangan beberapa kasus hangat yang menarik perhatian kita di minggu-minggu kemarin. Pertama, melihat perkembangan kasus Brigadir J, yakni Bayangkara II Richard Eliezer, telah ditetapkan sebagai tersangka. Melansir Detik, Baradae dijerat pasal 338 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kini setelah ditahan di Barreskrim, kepolisian masih akan melanjutkan penelusuran kasus ini. Sedangkan Irjen Verdi Sambo mengutip Kompas, telah resmi dicopot dari jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri. Digantikan oleh Irjen Syahardiantono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabarreskrim Polri. Pak Sambo sendiri dimutasi menjadi perwira tinggi pelayanan Markas Polri. Perkembangan kasus selanjutnya adalah konflik antara pesulap merah Marcel Radival dan Gus Samsudin. Heboh kedatangan Marcel ke Padepokan Gus setelah membongkar trik pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Gus itu, Marcel pun lantas trending.
Karena diwarnai percekcokan antara kuasa hukum Gus dan tim Marcel. Lalu baku balas konten hingga Gus kembali menantang Marcel namun kadung trauma dengan kejadian terakhir. Marcel menolak datang kembali. Sebaliknya ia menantang untuk bertemu di Jakarta. Setelah kejadian itu, kembali viral kabar padepokan Gus di demo warga. Dianggap telah melakukan penipuan, mengutip Suara, warga mendesak padepokan ditutup karena diduga menipu dengan modus pengobatan atau ruqyah. Pesulap merah pun akhirnya bertemu Roy Kiyoshi dan Kripana Lewu seperti 3 supernova, Akagami, Low, dan Kid. Dipertemukan di Trans, mereka sedang membahas tentang hal-hal berbau supranatural atau keparanormalan. Oke, perkembangan selanjutnya datang dari kawasan Sudirman. Setelah dikabarkan udah gak ada aktivitas nongkrong lagi dan kisru yang dipicu para seleb kemarin, anak-anak SCBD ini dikabarkan akan pindah ke kawasan Pantai Indah Kapuk. Melansir Medcom, alasannya karena sudah banyak teguran dan sudah sangat ramai. Ingin menciptakan suasana baru, para konten kreator sebagiannya akan ke PIK dengan konsep yang lebih segar. Anyway, ada unggahan viral memperlihatkan puluhan karung beras dari bantuan sosial presiden dikubur di dalam tanah. Melansir Okezone, penemuan bansos presiden 2020 untuk yang terdampak pandemi itu terungkap setelah ahli waris pemilik lahan melakukan penggalian menggunakan alat berat. Berlokasi di dekat kantor perusahaan jasa pengiriman JNE Depok, mengutip Kompas, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, tidak ada unsur pidana di sini. Dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat penimbunan bansos presiden tersebut oleh pihak JNE Express sebagai pihak penyalur ke masyarakat. Beras 3,4 ton yang ditanam ini adalah beras rusak. Kemudian untuk beras 3,4 ton sudah diganti oleh pihak JNE kepada pemerintah, dalam hal ini Kemensos. Well, oke. Kabar dari luar negeri berhubungan dengan wacana invasi Cina ke Taiwan. Diplomat Cina, Liu Xiaoming menuliskan dalam cuitannya bahwa bagi siapa saja yang peduli kepada Taiwan harap mengingatkan Amerika Serikat untuk tidak melakukan provokasi yang sembrono kepada Cina. Sebelumnya tanggal 2 Agustus, cuitannya menegaskan kepada Amerika Serikat bahwa Cina sepenuhnya siap untuk segala kemungkinan. Ia juga memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat, yakni tidak mendukung Taiwan. Kemarahan ini terjadi setelah Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika Serikat, bertandang ke wilayah Taiwan di Cina. Liu menganggap ini adalah pelanggaran yang serius. Apalagi Pelosi mengutip Kompas, Amerika Serikat tidak akan membiarkan Cina mengisolasi Taiwan. Seperti sedang memanas-manasi ya. Di mana ada konflik, di situ ada Amerika Serikat yang bermain-main. Kabar selanjutnya adalah kabar bahagia. Anak kembar Siam yang berusia 3 tahun asal Brasil, Arthur dan Bernardo Lima, sukses terpisahkan setelah menjalani 27 jam operasi. Tergabung di tulang kepala dan berbagi otak tertua, anak-anak ini ditemani para dokter dan perawat yang berdoa bersama, menjalani operasi pemisahan yang sangat haru. Setelah berhasil, mereka masih harus menjalani rehabilitasi selama beberapa bulan. Hal ini berseberangan dengan kabar anak bayi yang meninggal di RSUD Jombang. Melansir Detik, dipaksa melahirkan normal, anak bayi yang meninggal itu menuntut RSUD Jombang meminta maaf secara terbuka dan berharap kejadian serupa tidak terulang. Oke, ke topik selanjutnya kita akan melihat kabar-kabari dari dunia olahraga. Yang pertama adalah kabar heboh dari Ronaldo, yang kabarnya kedapatan meninggalkan Old Trafford lebih dahulu. Hanya bermain 45 menit di laga Manchester United berhadapan dengan Rayo Vallecano, Ronaldo dipasang sebagai starter. Sayangnya sikap ini dianggap sebagai hal yang mengecewakan. Mengutip bola.net, tim pelatih dan manajemen Manchester United tidak mempermasalahkan Ronaldo pulang terlebih dahulu di laga itu. Sang pemain dilaporkan sudah meminta izin untuk cabut terlebih dahulu. Sementara Erik ten Hag dilaporkan sudah memberi izin sang pemain untuk undur diri. Sebenarnya ini adalah imbas dari konflik di antara keduanya. Ten Hag dan Ronaldo sempat berselisih. Tak mengindahkan instruksi Ten Hag, Ronaldo ditarik dan digantikan. Ia pun tak kembali lagi. Sedangkan pemain Indonesia yang sedang bersinar-sinarnya, Asnawi, dikabarkan masuk dalam skuad terbaik Liga 2 Korea Selatan. Selamat ya Bung Asnawi. Oke, sekian kabar-kabar hangat Trend of the Week, daftar populer. Sampai jumpa di clipping kabar selanjutnya ya. Bye-bye.